Halo guys, wow, selamat datang ya di episode pertama YouTalk kita. Wah, oke, aku akan perkenalkan diri dulu. Nama aku Vinda. Di sini aku sebagai host. Dan hari ini episode pertama kita sudah mendatangi tamu spesial kita, yaitu teman-teman dari New Power Worship. Oke, nah karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita semua pengen disayang, jadi yuk kita kenalan satu-satu ya. Kita mulai dari Cece sebelah aku ini. Ya, saya Felicia. Saya di New Power Worship ini sebagai worship leader juga songwriter. Oke. Wow, oke, C Felicia. Selanjutnya? Oke, perkenalkan. Saya Agnes Monica. AKA Claudia. Wow. Bisa disebut Claudia. Oke, saya di sini di New Power Worship sebagai music director, juga arranger, juga bantu Ceveli juga kompos lagu. Wah, oke. Itu sih yang cowok ganteng satu-satunya di sana. Oke, aku Rio. Di sini aku sebagai basis dan juga arranger pembantu dari Agnes Monica. Terima kasih. Oke. Berarti di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, bareng-bareng sama C Felicia, C Claudia atau Agnes Monica-nya Malang. Wah, dan sama Kak Rio. Oke, tadi kan disebut kalau ini adalah tim dari New Power Worship ya, benar. New Power Worship sendiri itu apa sih? Ya, New Power Worship itu pada dasarnya adalah tim musik pujian dari Gereja YHS Church Malang. Nah, kenapa kok namanya New Power? Mungkin banyak teman-teman yang nanya ya, namanya kok New Power sih? Nah, ketika kita sebagai tim musik pujian yang biasa kita melayani setiap minggu bersama-sama, itu kan kita awalnya tuh pengen gimana caranya bisa lebih kita memberkati lebih banyak orang. Gimana sih caranya? Oh, namanya apa dulu namanya nih? Namanya itu yang simpel aja sih. Ada berbagai banyak macam alternatif nama. Terus Tuhan itu taruh di dalam hati teman-teman ini, kasih yang simpel aja. Identitasmu itu apa? Nah, Gereja YHS Malang ini apa sih identitasnya? Yang paling simpel ya nama jalan itu sih. Nama jalannya apa? Tenaga Baru. Kita mikir ya, Tenaga Baru ini apa ya yang padanannya yang keren itu? Ternyata muncul New Power. Kok bisa New Power ya? Iya, New, baru, Power, tenaga. Tapi ternyata ya kan, pertama lucu ya dengarnya. Pada ngetawain sih, masa New Power sih? New Power Worship, masa nama gitu? Ternyata Tuhan tuh menaruh satu rema di kata-kata New Power ini. Setelah baca-baca di Bible, terus nemu satu ayat. Mazmur 8 ayat 2. Di sana dikatakan Tuhan itu menaruh dasar kekuatan di mulut bayi-bayi dan anak-anak. Kalau dalam bahasa Inggris itu infant. Di bayi, anak-anak itu adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini ya. Tetapi Tuhan itu ngasih kekuatan justru di mulut, bukan di tangan, bukan di kaki, tetapi di mulut. Dengan apa? Mulutnya itu ngapain? Ternyata mulut yang memuji Tuhan itu memiliki kuasa. Nah, dari sana kita pengen bahwa dengan musik pujian yang kita buat, kita produksi, itu akan memberkati banyak orang di Kristen di Indonesia ini. Mereka yang mungkin yang mendengarkan musik ini mungkin lagi down, lagi sedih, lagi depresi, tetapi ketika mereka memuji Tuhan bersama-sama New Power Worship, mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka mendapatkan new power. Ya, itu latar belakangnya seperti itu nama New Power. Wow, keren ya. Berarti dari nama jalan, sesuatu yang kita kira simple ya, nama jalan alamat biasa, tapi itu bisa Tuhan pakai buat nama sebuah tim praise and worship, dan itu bisa memberkati Indonesia dengan lagu-lagunya. Itu wow, keren banget ya, bener-bener. Iya, nggak ada yang kebetulan berarti ya, memang semuanya itu sudah ada dalam rencananya Tuhan gitu. Nah, oke. Kenapa sih kok kepikiran buat bikin New Power Worship ini? Karena kan di Indonesia ini sebenarnya udah banyak ya komunitas atau gereja-gereja yang mereka sudah punya band rohani sendiri, mereka sudah ngeluarin banyak lagu-lagu, tapi
apa sih yang membuat New Power Worship ini tetap pengen bikin lagu, pengen berkarya kayak gitu? Ya, pada dasarnya sih kita awalnya pengen memberikan sumbangsih kepada gereja di mana tempat kita bertumbuh ya. Kalau kita lihat banyak sekali tim musik pujian di Indonesia dimanapun gitu, mereka itu sebenarnya membawa identitas dari gereja di mana mereka bertumbuh. Nah, di gereja tempat kita bertumbuh itu di gereja YS punya 3 pilar ya. Our Heavenly Father is Yahweh, jadi nama Bapa Surgawi itu Yahweh. Yang kedua Jesus the Center, Yesus adalah pusat, terus preach the gospel of grace and truth. Jadi kita pengen sih gimana sebagai anak-anak muda, sebagai musisi itu kita pakai apa yang kita punya, Tuhan taruh apa yang kita bisa lakukan, itu kita mau membantu gereja untuk preach the gospel. Ya banyak sekali mungkin di tempat lain punya visi misi seperti A sini. Nah, kita di dalam gereja, kita bertumbuh, kita mau memberkati kekristenan di Indonesia itu melalui visi misi yang ada di dalam gereja tempat kita bertumbuh. Ya itu awalnya. Wow, jadi benar-benar pakai talenta yang teman-teman punya di sini ya, yang bisa dilakukan main musik, bisa bikin lagu, akhirnya bisa memberkati lebih banyak lagi orang di luar sana lewat New Power Worship ini ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Wah, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nambahin tentang kenapa sih tetap memilih buat bikin band rohani di tengah banyaknya band rohani di Indonesia sini? Dari Kari atau C. Claudia ada mungkin? Atau sama? Sudah mantap gitu jawabannya? Mantap. Mantap. Sudah mantap ya. Oke. Nah, kalau yang ini, yang pertama kali inisiatif punya ide buat yuk kita kan udah sering pelayanan bareng, misalnya setiap minggu pelayanan. Yuk kita daripada pelayanan gini-gini doang, yuk kita bikin karya, kita bikin band gitu. Kira-kira siapa sih yang pertama kali punya inisiatif itu? Kalau inisiatif Ceveli sih sebenarnya, Ceveli. Terus kan Ceveli juga sering istilahnya nulis lagu juga bareng Claudia gitu kan. Akhirnya ya istilahnya melanjutkan kita yang udah sering main musik bareng itu di gereja. Kayak awalnya itu tadi kayak gimana ya kita pengen berdampak untuk gereja lokal kita ya kan. Coba deh kita buat lagu yang kalau memang bisa jadi berkat dan bisa dibawakan di setiap ibadah mungkin gitu kan. Dan puji Tuhan ya apa ya, akhirnya ya jauh di atas ekspektasi kita pada awalnya gitu. Yang awalnya cuman itu tadi cuman untuk lokal aja lah, untuk lokal Malang aja lah gitu kan. Tiba-tiba ya lebih luas lagi itu bisa booming ya tiba-tiba ya. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya, gitu sih kalau awalnya. Berarti berawal dari ya karena sering pelayanan, sering ini pengen apa yang kita punya bisa lebih banyak memberkati orang lain gitu ya. Saya kira dibuat dan wah puji Tuhan, Tuhan Yesus pakai luar biasa New Power Worship ya. Wow. Nah, berarti setelah ada inisiatif itu kapan pertama kali akhirnya dinyatakan kalau NPW ini terbentuknya di hari ini tanggal segini? Itu kapan? Kalau awal ini ya, live recording yang pertama itu di bulan Agustus 2019. Jadi ya produksinya ya awal tahun. Ya kurang lebih ya bulan Agustus 2019 itu sih. Bulannya pas ya, kalau tanggal ada yang inget nggak ya? Awal Agustus kayaknya ya. Valentine deh. Jauh banget ya. Iya, ya bisa dikatakan Agustus lah ya. Agustus 2019 ya. Iya, itu pertama kali. Pengalaman pertama melakukan live recording. Ya itulah. Wow. Tapi untuk persiapan semuanya udah dari awal 2019 dari awal, ya. Awal 2019. Dari awal, berarti kayak pembuatan lagu-lagu, proses kreatif dan lain-lainnya sudah mulai dari awal 2019 itu. Ya, awalnya memang sebenarnya kita nggak pengen bikin album sih. Tapi karena apa ya? Kita kan waktu itu kan acara doa malam ya. Doa malam masa kita cuma 1-2 lagu. Ternyata bisa loh ternyata ya, bisa sampai 5 lagu. Waktu 5 lagu ya. 5 lagu. 6 ya. 6. Jadi 6 lagu ternyata bisa melakukan tuh
jadi satu ibadah kita layani dengan semua lagu yang original dari New Power Worship gitu. Kayak itu. Oh, oke. Nah, berarti persiapannya sudah lama. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih proses kreatif di balik pembuatan lagu-lagunya atau konsep-konsepnya itu seperti apa? Oke, bicara proses kreatif. Itu berarti kan bicara soal teknis. Jadi kita runut dari awal dulu. Berarti dari awal adalah songwriter. Bu, kembali lagi dong. Kembali lagi ke Jadi saya gimana? lagi. gimana dong ini inspirasi lagunya mungkin? Ya kan sebenarnya inspirasi lagu itu pertama kalau seseorang yang biasa untuk menyembah Tuhan, pasti Tuhan menaruh satu hikmat ya. Saya memang dari awal memang harus mendisiplin diri, kamu harus banyak nyembah Tuhan. Dan ketika penyembahan kita lakukan kepada Tuhan itu ada kata-kata yang baru, ada not yang baru. Nah, ketika itu menjadi lifestyle kita, menyembah adalah gaya hidup kita kemanapun kita ngalamin sesuatu, itu kayak nyantol gitu loh. Kok nyantol ya bahasanya. Jadi ketika sedih gitu ya, yang aku pikirkan tuh bukan galaunya, tetapi gimana Tuhan itu berkarya dalam rasa sedihku, gitu ya, seperti itu. Terus kita lihat, aku pernah ya buat nulis sebuah lagu, melihat dari pengalamannya Pastor Hana. Ternyata Pastor Hana itu waktu sakit, dia tetap menyembah Tuhan. Nah ternyata itu bisa jadi lagu loh. Saya waktu itu aku merasa, walaupun aku sakit nanti mungkin ya, aku nggak berharap aku sakit ya. Ketika aku sakit itu aku tetap bisa memuji Tuhan. Itu bisa jadi lagu, dan itu lagu yang akan ada di album yang kedua, Menyembahmu Seumur Hidupku. Ya itu kalau proses kreatif bisa ketika sedih atau melihat kesedihan orang itu ada proses kreatif. Ketika senang, ketika lagi lihat orang senang itu ada proses kreatif yang bisa jadi not, bisa jadi kata-kata. Nah setelah saya nulis ya kata-katanya gini, notnya seperti ini, ya saya lempar ke teman yang jauh lebih jago dalam bermusik. Ya, bisa mungkin gimana? Apanya ini? Teknisnya. Oke, jadi aku di sini cuma mendevelop aja, mengembangkan apa yang sudah ditulis oleh Cevely kan. Jadi Cevely menulis lagu, itu lagu kan bisa dikatakan lagu itu adalah sebuah syair yang dikasih, yang nada gitu kan. Syair yang berirama dan mempunyai ritme, mempunyai harmoni, akhirnya membentuk sebuah harmoni, itu namanya lagu. Kalau misalnya cuma sajak aja, cuma puisi aja, cuma syair aja, ya itu bukan lagu gitu kan. Jadi di sini saya mendevelop aja apa basic idenya dari Cevely. Biasanya Cevely itu ngirim cuma voice note doang sih, jadi cuma maaf ya, jadi cuma first, chorus, basic idea, ya cuma basic idea gitu doang sih. Terus aku mendevelop bagaimana alurnya, mulai dari general structure of the song sih. Jadi verse-nya gimana, intronya gimana, terus chorusnya gimana, interlude-nya gimana, seperti itu. General structure-nya udah aku bikin, garis merahnya udah aku bikin. Lalu kemudian aku tanya ke teman-teman musik yang lainnya, pertama drummer dulu deh. Jadi musik kan pertama kita bikin melodi dulu kan, simple melodi tapi yang catchy. Terus kemudian kita add beberapa elemen gitu ya, menambahkan beberapa elemen supaya ngehook gitu, nyantol. Terus beberapa elemen juga orkestrasi mungkin, itu memberikan musik itu lebih rich gitu, lebih impresif. Nah itu aku, terus kemudian kan musik harus ada ini ya, dasarnya dulu, foundation dari lagu itu basicnya adalah rhythm kan. Berarti aku tanya dulu ke Gigi, biasanya drum, ngisinya gimana, terus sama Rio. Jadi basic fondasinya aku langsung serahkan ke Gigi sama Rio sih gitu, untuk mengarrange fondasinya, ritmenya. Ya, membangun musik seperti membangun rumah. Bener ya, butuh fondasi, bener-bener fondasi, terus baru disusun semuanya gitu ya. Iya. Diberi ornamen ya, kayak bangun rumah sih, fondasi, eksteriornya, infrastrukturnya. Terus kemudian
interiornya, Iya, makanya ornamennya prosesnya banyak lama sih. Prosesnya lama. Tapi seneng ya dengan prosesnya ini ya. Teman-teman di sini enjoy atau malah ngerasa, aduh kok susah ya kayak gitu. Lebih ngerasa yang kayak gimana sih? Ya kalau passionnya di musik memang ini satu hal yang menyenangkan ya. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan nggak sesuai sama passion kita, ya pasti akan menderita sekali. Malah jadi beban ya. Iya, gitu kalau ya. mungkin orang lain lihat kita prosesnya gimana itu, waduh sampai nggak sanggup mungkin ya. Seperti yang di album kedua itu kita melakukan banyak sekali improvement dari album yang pertama. Apa yang kita dulu nggak pernah kepikiran, apalagi di tengah pandemi itu kan tantangan untuk membuat album itu jauh lebih besar. Mendatangkan audiens itu kita nggak bisa gitu loh. Nah, gimana caranya supaya jemaat itu tetap dapat atmosfer penyembahan itu? Kita benar-benar memikirkan, dan puji Tuhan ada hikmat Tuhan yang taruh. Pokoknya kita mau melangkah lah. Oke, waktu pandemi kita tetap nggak mau ngeluarin karya. Kita harus tetap ngeluarin karya. Kita harus konsisten untuk jadi berkat buat Indonesia. Nah, di sana Tuhan memberikan hikmat-hikmat yang baru gimana supaya jemaat itu merasakan atmosfer penyembahannya itu. Itu yang kita mau berikan kepada jemaat. Wow, gitu ya. Berarti di balik lagu-lagu yang keren situ ada perjuangan. Perjuangannya ada- luar biasa iya, yang, sih. Yang dikorbankan juga pasti banyak ya. Ya, Waktu, tenaga, biaya mungkin. worship is to give. Wah. Keren. Itu quotes yang keren itu. Worship is About giving. About giving. Oke. Nah, berarti tim praise and worship di HS Malang ini cuma New Power Worship atau ada lagi yang lainnya? Ya, kalau yang setahu saya dewasa muda, bukan dewasa muda ya, untuk umum ya New Power Worship sih. Terus kita kepikiran untuk youth, jadi kita bikin New Power Youth. Oh, berarti ada New Power Worship untuk kalangan umum, terus yang youth-nya untuk anak-anak muda khusus Iya. gitu ya. Wow, berarti Itu masih ada kita dua. masih bangun sih. Lagi dibangun ya. Oke. Nah, kayaknya sempet tahu kemarin-kemarin itu ada project yang lagi dibikin ya, bikin music video, bener ya? Iya. Movie clip ya, mungkin movie clip dari lagu New Power Youth. Nah itu bisa diceritain nggak kenapa tiba-tiba kepikiran, kan biasanya selama ini bikin live recording gitu ya, bikinnya Iya. kan live recording. Terus kenapa pada akhirnya memilih buat oh ya kita bikin ini aja movie clip gitu? Kira-kira alasannya gimana? Kalau alasannya awalnya begini sih, saya cukup tersentil ya. Ada yang bilang musik rohani, satunya musik sekuler. Nah, saya ini nggak paham kenapa kok harus dibedakan ya. Ini musik untuk gereja, ini musik untuk sekuler. Kenapa sih harus dibedain? Padahal sebenarnya kalau masalah teman-teman ini yang bikin notnya, maksudnya bikin aransemennya, sebenarnya itu nggak ada bedanya sih kalau musik ini harus sekuler, ini harus untuk gereja. Kan sebenarnya yang membedakan itu dari Untuk siapa? untuk siapa lagu itu dibuat. Nah, itu sih. Teksnya, liriknya, lirik lagu itu yang membedakan apakah ini lagu untuk Tuhan, ini lagu untuk sekuler, dinikmati oleh sekuler, non-Kristen bisa menikmati. Nah, berangkat dari sana, saya melihat kenapa kok lagu-lagu yang sekuler itu jauh lebih laris. Kenapa gitu? Kalau lagu rohani kok kesannya kok ya cuman itu aja sih, yang view cuman berapa, yang penikmatnya cuman terbatas. Apakah ini ya memang sudah ditakdirkan seperti itu gitu ya? Ternyata kan menurut saya sih enggak. Saya masih punya passion nih gimana musik-musik yang ada di rohani ini bisa dinikmati oleh banyak orang di luar Kristen. Bagaimana culture-nya orang-orang yang ada di dunia ini sekuler ini, gimana cara menyajikan sehingga mereka bisa ini sih, bisa dinikmati oleh Relevan. banyak orang. Ya, bisa relevan lah. Bisa Terus relate. saya lihat buat ada satu artis di sekuler itu dia juga terbentur ketika pandemi. Mau bikin lagu satu album ya berat kan memang.
terus apa ya yang bisa relate sama orang-orang banyak itu, ternyata orang banyak itu lebih suka drama. Nah, berangkat dari sana, gimana kalau kita juga bikin drama gitu, supaya itu lagu nggak cuman hanya kita bisa dengar aja, tetapi kita bisa menonton, Visual. ada pesannya secara visual itu bisa nyampe. Jadi lagu kalau kita bisa lihat film aja nggak ada lagunya itu kan pasti boring ya, kayak krik gitu. Kalau lagu aja mungkin bisa dinikmati, tapi kalau lagu itu ada visual yang bagus yang bisa mengena kepada yang nonton, itu pasti lebih dapet sih. Yaitu awalnya kenapa membuatnya itu membuat musik video gitu loh. Jadi bukan nggak cuman bikin lagu orang nyanyi gitu, enggak, tetapi di video itu sendiri juga ada satu pesannya ya, teman-teman mungkin bisa nonton ya. Itu judulnya Yesus Ku Sembah. Ya itu teman-teman harus nonton. Di ya. Harus nonton itu satu cerita yang sangat relevan ya tentang bullying sih itu video tentang bullying. Kan anak muda itu sekarang suka ngatain orang gitu loh. Hal yang simpel bisa jadi besar gara-gara dikatain gitu. Nggak cuman langsung verbal ngomong, tetapi juga di sosmed kan banyak ngeliat, oh ada ini artis gini misalnya terlalu kurus gitu ya, triplek loh gitu. Babi loh. Kan gampang sekali ngomong dan setiap perkataan itu ketika melukai hati seseorang itu ternyata berdampak besar. Nah itu yang diceritakan di Yesus Ku Sembah, di mana ada satu orang yang setiap hari dia itu dapat bullying dari temennya, sehingga dia akhirnya mengalami depresi, larinya dia di keluarga, jadi dia nggak hubungannya sama orang tuanya jadi nggak baik. Nah itu yang saya mau teman-teman ini ya pesan-pesan dari video itu, supaya kita lebih menjaga sikap kita, lebih menjaga perkataan kita, sehingga harusnya jadi berkat bukan jadi luka buat orang lain. Wow. Yaitu. Itu berarti movie klipnya biar pesannya lebih nyampe gitu ya ke Iya. audiensnya ya, ke orang-orang yang mendengarkan. Dan kayaknya kemarin itu proyeknya sempat melibatkan TNG ya, Teens Iya, Next iya. Generation. Jadi untuk talent-talentnya pakai ada satu komunitas anak muda, range Iya. SMP SMA itu untuk gabung untuk collab sama New Power Youth gitu ya. Iya betul sekali. Gitu, oke. Nah, terakhir ini dari kakak dari teman-teman di sini, apa sih pesan dari New Power Worship buat teman-teman yang ada di luar sana, atau mungkin teman-teman yang musician atau dan lain sebagainya, punya pesan nggak buat orang-orang di luar sana? Pesan mungkin ada apa ya? Biasanya orang kan bilang kalau aku bisa memberkati orang lain kalau aku punya berkat yang besar. Tapi tadi kan teman-teman di sini bilang kalau pengen bisa memberkati Indonesia lewat talenta yang teman-teman punya di sini kayak gitu. Nah, mungkin punya pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang ngerasa kalau oh ya, aku ini masih muda, aku masih belum bisa berbuat apa-apa buat generasiku. Aku ini masih muda, masih nggak bisa nabur apa-apa buat orang lain. Nah, sedangkan teman-teman di sini yang masih muda pun bisa berkarya pakai talenta yang Tuhan kasih kayak gitu. Ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman di luar sana? Kalau dari aku sih yang nggak jauh-jauh dari apa yang sudah aku lakukan dengan teman-teman New Power Worship ya. Maksudnya apapun talentamu, apapun yang bisa kamu kerjakan, apapun yang bisa kamu berikan, gaskanlah. Gaskan. Nggak perlu lah pikir-pikir gitu, maksudnya. Kalau nggak perlu lah mikir nanti aku dapat apa, misalkan imbalan apa ya, kayak gitu-gitu udah. Percayalah, itu nggak perlu dipikir, pasti kita akan dapat. Bahkan akan jauh lebih besar dari yang mungkin yang dipikirkan di awal. Gitu aja sih, maksudnya. Supaya kita bisa terus menjadi berkat. Dan kalau aku sendiri memang harapannya sih selalu bisa menjadi berkat, salah satunya lewat melayani Tuhan dengan New Power Worship ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Wow, oke, thank you Kak Rio, keren. Kalau dari siapa ini? Cek Claudia atau Cek Feli dulu? Aku dulu nih. Ya. Kalau dia Kalau buat aku dari aku buat anak-anak muda itu sih sama kayak tadi, cuma
lebih jangan membeda-bedakan. Kalau sekarang tuh biasanya anak-anak muda membeda-bedakan apa yang rohani dan apa yang sekuler. Gitu. Misalnya ibadah, persembahan atau kegiatan ibadah lainnya, apa persekutuan gitu tuh rohani, dinilai itu rohani. Tapi kalau misalnya sekolah, kuliah, bekerja, mungkin di lingkungan masyarakat itu dinilai sekuler. Jadi antara di gereja dan di luar itu beda biasanya anak-anak. Jadi jangan membeda-bedakan antara apa yang rohani, karena kita hidup di dunia yang dimana Tuhan itu bertata atas seluruh dunia ini. Jadi kalau Tuhan bertata atas seluruh dunia ini, berarti dunia ini adalah wadah kita untuk melayani. Jadi nggak ada lagi rohani apapun sekuler. Jadi maupun kita bisa pelayanan, memberikan, kan tadi dikatakan bahwa ministry is about giving ourselves, memberikan waktu kita, our time, terus habis itu memberikan talent kita, gift kita yang udah Tuhan kasih buat kita. Kan pasti Tuhan itu udah mendesain kita, setiap kita, each of us itu uniquely different gitu, berbeda dengan satu dengan lainnya. Kalau mungkin dari kita NPW, kita bisa kita dikasih gift talent sebagai musician, jadi kita memberikan apa yang sudah diberikan Tuhan ini melalui karya kita, melalui lagu-lagu pujian. Nah, mungkin kalau anak-anak muda yang lainnya jangan mengklasifikasikan pelayanan. Jadi misalnya, aduh aku belum WL nih, aku nggak WL, aku bukan pastor, aku tidak bisa berkhotbah, aku jadi tidak bisa melayani. Tidak gitu ya. tidak. Aku tidak berguna bagi dunia. Tidak. Jadi lewat sekolahmu aja, kalau kamu berprestasi, itu bentuk pelayananmu loh. Itu berarti kamu bekerja, kamu bekerja dengan bagus, dengan baik. Itu juga value-mu dalam pelayanan tuh bagus. Itu semua hal di dunia ini, apapun itu, seperti aku lupa ayatnya, di 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kamu kerjakan, entah itu kamu makan, apa kamu minum, segala apapun yang kamu kerjakan, itu lakukan untuk kemuliaan Elohim. Jadi baik kamu di sekolahmu, di kuliahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, itu kamu bisa melayani dengan apapun talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Wow, keren. Oke. Sudah keren semua ya. Ya intinya apapun yang sederhana yang kamu miliki itu semua, kalau ada Tuhan di sana, ada pengurapan Tuhan di sana, tuh pasti jadi luar biasa. Wow. Ya kayak nama jalan yang biasa aja ternyata kan bisa jadi berkat. Jadi apapun yang kamu miliki, ya kayak 5 roti 2 ikan, itu kan sederhana, itu simple, tapi bersama Tuhan itu bisa memberkati banyak sekali orang. Ya, mimpi kita semua satu tim New Power Worship itu adalah kita pengen untuk jadi berkat sebanyak-banyaknya orang. Ya semampunya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita punyai, apa yang kita bisa kita berikan. Dan plus pengurapan Tuhan itu pasti jadi boom, luar biasa. Wow, amin. Oke, wow, thank you, seru banget ya ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Cukup sampai sini ya ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita bakal ketemu lagi, mungkin dengan tamu-tamu yang lain, yang spesial yang lain. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Tapi malam hari ini kita sama New Power Worship cukup di sini. Thank you buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi sharing, berbagi pengalaman sama setiap kita. Ya, aku percaya, kita semua percaya Tuhan Yesus mau pakai setiap kita dengan apa yang kita punya dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Oke. Sampai di sini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. God bless you.